Universitas Sultan Maulana Hasanuddin namanya panjang dan juga sivitas akademika para mahasiswa di Fakultas Syariah yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga tidak mengantuk siang-siang mendengarkan presentasi mengenai Komnas HAM. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar nama Komnas HAM? Ada yang belum pernah? Dan ada yang semuanya tahu? Baik. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah sebuah lembaga negara independen. Kok bisa lembaga negara independen? Karena tugas Komnas HAM memang adalah melakukan pemantauan terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia, di mana peran Komnas HAM adalah juga menjadi pengingat kepada lembaga negara, institusi pemerintah, ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, agar memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Jadi dia lembaga negara karena didanai oleh APBN. Pegawainya itu aparatur sipil negara. Sini ada Pak Gatot, ada Ibu Indah, Mbak Santi, Ibu Santi. Ada aparatur sipil negara. Tetapi saya, komisioner ya, Ketua Komnas HAM, bukan aparatur sipil negara. Adalah individu yang dipilih melalui proses seleksi, termasuk seleksi di DPR setiap 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun berganti. Komnas HAM didirikan pada tahun 1993. Jadi tahun ini usianya 30 tahun, lumayan tua. Mungkin yang tertua kalau dibanding komisi-komisi lain seperti KPK, Ombudsman, KPU, lebih dulu. Jadi Komnas HAM didirikan pada tahun 1993. Ada beberapa tugas atau fungsi utama dari Komnas HAM. Belum mulai ya ini slide-nya. Yang pertama, mendorong pemajuan hak asasi manusia. Pemajuan ini menyangkut upaya-upaya untuk memperkuat nilai-nilai. Nah ini kan Fakultas Syariah ya, memperkuat hukum, memperkuat kebijakan dan mekanisme untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Misalnya Komnas HAM bisa mendorong diratifikasinya konvensi-konvensi HAM internasional. Tahu semua kan apa itu konvensi? Ambil hukum internasional? Belum. Ini nggak belajar hukum internasional. Iya ya. Nah, di hukum internasional itu ada yang namanya konvensi atau perjanjian internasional. Konvensi itu semacam traktat atau traktat piagam yang kalau sebuah negara menandatangani sebuah konvensi, maka negara itu wajib melaksanakan apa yang ada di konvensi tersebut. Nah, Komnas HAM salah satu tugasnya mendorong. Tentu saja bukan cuma Komnas HAM, pemerintah juga bisa mendorong ratifikasi, DPR juga bisa, Anda juga bisa. Misalnya, konvensi yang terakhir ditandatangani oleh Indonesia adalah Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Tahun berapa itu kita menandatangani ratifikasi? Belum lama ya? 2019 mungkin? Iya. Tapi selain Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia juga telah menjadi penandatangan dari beberapa konvensi lain.
Misalnya Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Sipil Politik, Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Diskriminasi Etnis dan Rasial, Konvensi Buruh Migran, saya lupa ada Konvensi Anti Penyiksaan. Nah, itu beberapa konvensi penting yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau sudah ditandatangani, maka Indonesia berkewajiban melaksanakan. Dan biasanya setelah satu konvensi itu diratifikasi, maka dia akan diundang-undangkan. Ya, jadi setiap ratifikasi konvensi, kalau Anda lihat nanti ada undang-undangnya. Misalnya ratifikasi konvensi hak sipil politik, coba di browsing di Google, undang-undangnya nomor berapa itu. Dan Fakultas Syariah. Kalau belajar hukum internasional, belajar hal seperti itu. Tak cuma itu, bahkan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya setelah amandemen kedua, sudah memasukkan hak asasi manusia sebagai bagian dari norma atau nilai di dalam konstitusi kita. Pasal 28I, isinya itu ada berbagai hak asasi yang telah diakui di dalam konstitusi. Nah, Komnas HAM memiliki tugas untuk memastikan apa yang telah diatur di dalam konstitusi terkait hak asasi manusia dan juga telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah dan aparaturnya. Melalui pengkajian tadi ya, kita memajukan melalui pendidikan, ini yang saya lakukan bersama dengan teman-teman, berbagi informasi, ada juga training HAM, adalah bagian dari upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia. Selain upaya untuk memajukan hak asasi manusia atau pemajuan HAM, Komnas HAM juga memiliki tugas penegakan hak asasi manusia. Kalau pemajuan tadi memperkuat norma, memperkuat kebijakan. Kalau penegakan kira-kira apa? Ada yang mau politik? Masih ada dompet? Bu Santi. Kalau penegakan HAM itu kira-kira apa ya? Bagaimana? Bagaimana menjaganya? Termasuk wewenang juga mungkin ya terkait dengan hak asasi manusia. Maka dari itu terkait dengan penegakan tersebut dengan kita menjaga peraturan yang ada pada Indonesia ini, mungkin dengan seperti bersama polisi mungkin. Siapa mas namanya? Sultan. Hampir benar, meskipun belum tepat. Ya betul. Jadi yang disebut penegakan hak asasi manusia adalah memastikan bahwa pemajuan-pemajuan HAM yang tadi, yang sudah ada undang-undang, ada ratifikasi, ada kebijakan, itu dilaksanakan. Atau kalau tidak dilaksanakan, maka ada penegakan hukum atau ada upaya untuk memulihkan. Nah, bagaimana caranya? Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM dilakukan dalam beberapa fungsi. Yang pertama, melakukan pemantauan dan atau penyelidikan. Jadi misalnya Anda
terjadi satu tragedi atau peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa, maka Komnas HAM dapat melakukan pemantauan dan atau penyelidikan terhadap peristiwa itu untuk melihat siapa-siapa yang bertanggung jawab dan mendorong dilakukannya penegakan hukum. Tapi Komnas HAM bukan polisi, Komnas HAM bukan pengadilan. Komnas HAM bisa merekomendasikan agar sebuah kasus diadili, termasuk apabila sebuah kasus dinilai oleh Komnas HAM, disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM yang berat, maka pengadilannya harus melalui pengadilan hak asasi manusia. Siapa yang pernah dengar kasus Paniai? Tunjuk tangan. Ada yang pernah dengar? Di mana Paniai itu? Kalau Kanjuruhan di mana? Kalau Paniai itu jauh di Papua. Kasus Paniai itu terjadi tahun 2014. Itu kerusuhan yang berujung pada korban jiwa, dan Komnas HAM melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa itu adalah kasus pelanggaran HAM yang berat. Maka sejak tahun lalu dibentuklah atau dijalankanlah pengadilan hak asasi manusia terhadap kasus Paniai. Pernah dengar kasus Tanjung Priok? Siapa yang pernah? Nah, bukan penggusuran makamnya. Pada tahun 80 sekian saya lupa, itu juga pernah terjadi kekerasan terhadap masyarakat sipil yang berujung pada korban jiwa, yang kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dan disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Sekitar tahun 2002 ya, dibentuklah pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Tanjung Priok. Nah, itu berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, lalu dibentuk pengadilan, diadili. Nah, itulah contoh kelanjutan atau kegunaan dari tugas pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM. Tapi selain pemantauan penyelidikan, penegakan juga dapat dilakukan dengan upaya mediasi, yaitu mendorong adanya upaya perdamaian, negosiasi, konsiliasi, dan lain sebagainya di antara pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya, contoh yang terakhir adalah, ada yang tahu DKI Yasmin? Nggak tahu ya, itu lebih dekat, nggak jauh di Papua, nggak jauh di Malang, tapi di Kota Bogor. Jadi selama 15 tahun kalau nggak salah, ada sebuah gereja yang sudah mendapat izin untuk didirikan, tetapi kemudian mendapatkan penolakan dari sekelompok masyarakat. Putusan pengadilan telah menyatakan gereja tersebut sah untuk didirikan, tetapi penolakan datang dari masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan Komnas HAM adalah mendorong mediasi. Kenapa? Karena putusan pengadilan saja ternyata tidak cukup untuk bisa menggerakkan masyarakat, membuka hati masyarakat untuk menerima dibangunnya rumah ibadah tersebut. Pada tahun ini, sebetulnya sudah dari tahun-tahun, beberapa tahun yang lalu, kemudian ada titik temu di antara masyarakat yang bersengketa mengenai pembangunan rumah ibadah tersebut. Maka disepakatilah rumah ibadah tersebut dapat dibangun, tetapi lokasinya dipindah. Nah, tentu saja ini melibatkan juga pemerintah, melibatkan juga institusi-institusi atau lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat. Nah, jadi ada upaya-upaya untuk
melakukan penegakan HAM dengan proses yang bernama mediasi. Nanti Anda kalau jadi pengacara, tidak semua kasus itu diselesaikannya oleh pengadilan. Kalau Anda bisa memediasi, klien Anda bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan tanpa harus melalui proses. Nah, itu juga dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam banyak kasus, mediasi itu jadi lebih efektif karena mediasi dibuat berdasarkan kesepakatan dan kesukarelaan para pihak. Kalau pengadilan itu membuat keputusan, kan dia nggak tanya Anda suka atau tidak dengan keputusan pengadilan. Jadi seringkali keputusan pengadilan belum tentu memberikan rasa puas bagi masyarakat yang terlibat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Saya kayak kuliah. Saya ngomongnya begini. Saya mengajar juga di Universitas Paramadina. Ada yang pernah dengar? Syukur Allah. Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau misalnya Komnas HAM itu bergerak pada kasus konstitusi saja atau kontroversial saja, apa juga bergerak seperti di MK. Hari ini kan kita dengar juga ada legal standing untuk warga negara asing, judicial review. Nah itu kan yang selalu digabungkan kan tentang hak asasi manusia. Apakah Komnas HAM juga memberikan rekomendasi bahwasanya HAM di sini ada batasan tertentu seperti KPK dan lain sebagainya, atau memang tadi Komnas HAM itu hanya bergerak di kasus-kasus seperti itu saja? Nah, untuk saya tidak jelaskan secara khusus ya. Di dalam fungsi pemajuan maupun penegakan, Komnas HAM itu dapat memberikan rekomendasi atau pandangan hak asasi kepada institusi maupun lembaga negara lainnya. Misalnya, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di DPR atau di lembaga pemerintah. Misalnya kemarin, apa undang-undang penting yang baru saja ditetapkan pada akhir tahun 2022? Anda boleh saya. Tuh. Apalagi? Itu udah 2022 ya? Ya, apalagi? Satu, fakultas hukum harus tahu. Undang-undang KUHP. Ya. Ada 3 undang-undang penting pada tahun lalu. Dalam proses penyusunan ketiga undang-undang tersebut, Komnas HAM dapat memberikan pandangan, memberikan masukan. Ya. Bisa berupa naskah akademik, bisa berupa analisis hukum ya, terkait undang-undang tersebut untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang yang dibuat nantinya tidak melanggar hak asasi manusia. Nah itu dalam ranah pemajuan. Dalam ranah penegakan, Komnas HAM juga dapat memberikan pandangan HAM. Misalnya dengan menjadi amicus curiae. Ada yang tahu apa itu amicus curiae? Ayo Google. Masih ada 3 ini. Apa? Masih ada 3 sumbernya. Nah, masih ada 3 sumber. Coba cari sampai apa itu amicus curiae Google. Ya, silakan Mas. Amicus curiae diartikan sebagai pihak kuasa untuk kepentingan dalam sebuah perkara dalam bidang tertentu disepakati. Ya, apa sabar. Diulang lagi Mas, pelan-pelan. Amicus curiae diartikan sebagai pihak yang merasa dan berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga memberikan pendapat yang umumnya depan dan pengadilan. Nah, suatu pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan oleh sebab itu memberikan pandangannya di dalam pengadilan. Nah, Komnas HAM juga punya peran semacam itu. Jadi ketika ada satu perkara
emas ya. Iya kan? Nah, misalnya ada sengketa tambang emas di Sulawesi, di mana masyarakat merasa bahwa beroperasinya tambang tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan, apa yang kemudian adalah menimbulkan pelanggaran, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Itu kan sengketa pengadilan. Tadi ditanya usaha class action atau apa ya. Komnas HAM bisa memberikan pandangan di pengadilan, tentu dengan seizin pengadilan. Anda tahu kasus Fathia Haris? Ada tahu? Tunjuk tangan. Malu-malu. Jadi di setiap pengadilan yang Komnas HAM merasa di situ ada persoalan hak asasi manusia, di mana Komnas HAM berkepentingan untuk memberikan pandangan hak asasi manusia, Komnas HAM juga dapat memberikan pandangan. Itu yang saya maksud. Komnas HAM memiliki peran dalam penegakan HAM juga untuk memberikan pandangan. Tadi kan disebut ya, Sultan yang sana ya. Nah ini belum tahu kan saya. Apa? Andi kan ini Wildan. Kayak tadi juga ada nama Wildan. Nah, jadi kalau fungsi pemajuan umumnya adalah fungsi-fungsi untuk memperkuat norma, institusi, dan kebijakan. Sementara fungsi penegakan adalah fungsi-fungsi untuk memastikan bahwa hukum, kebijakan itu dilaksanakan. Atau kalau tidak dilaksanakan, maka ada upaya-upaya akuntabilitas negara, baik berupa tanggung jawab hukum maupun tanggung jawab sosial lainnya. Ada pertanyaan lainnya? Ya silakan. Sampai jam 2 dari 15 ya. Nah ini jam 9 ada. Ada mas? Ya, terkait dengan kewenangan relatif dari Komnas HAM sendiri. Pertama yang saya ketahui bahwasanya perwakilan daerah Komnas HAM ini ada 6 kiranya itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan selaku warga masyarakat itu untuk kiranya melaporkan atau menegakkan sebuah kasus HAM, atau kita juga yang mengetahui gitu setelah mengikuti seminar ini, karena yang realitanya dengan banyaknya kasus HAM dan perwakilan daerah dari HAM tersebut, apakah bisa gitu dengan kita menegakkan HAM tersebut, seperti itu. Kemudian kembali lagi Bu, terkait dengan tadi penyusunan undang-undang HAM gitu ya. Dari Komnas HAM itu berhak memberikan suatu pandangan hukum. Nah, untuk pengkajiannya sendiri, apakah Komnas HAM itu ikut turut serta dalam pengkajian perundang-undangan tersebut, Bu? Gitu. Iya. Peran masyarakat untuk mendorong kemajuan dan perlindungan HAM sangatlah penting. Untuk merespon sebuah kasus atau situasi hak asasi manusia yang diduga merupakan pelanggaran HAM, masyarakat dapat mengadukan hal tersebut ke Komnas HAM, baik secara langsung datang ke kantor Komnas HAM di Jakarta maupun secara online. Sekarang sudah ada ya prosedur pengaduan online. Melalui pengaduan tersebutlah Komnas HAM kemudian menilai apakah kasus tersebut dapat dikategorikan atau diduga merupakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apabila dinilai sebuah kasus itu memiliki dimensi pelanggaran HAM, maka Komnas HAM bisa melakukan pemantauan atau melakukan mediasi yang tadi. Jadi Komnas HAM itu nggak tahu-tahu, tidak sekonyong-konyong ya. Misalnya ada kasus di mana terus kita langsung datang. Biasanya itu mengandalkan pengaduan dari masyarakat. Nah, kami menerima pengaduan mulai dari Aceh sampai Papua.
Tadi ditanyakan kantor Komnas HAM di daerah ada 6. Jawabannya cuma 6. Indonesia sekarang berapa provinsi? 36. Sementara kantor perwakilan Komnas HAM cuma 6. Nah, di 6 kantor tersebut relatif ya masyarakat bisa mengadu melalui mereka. Nanti akan disampaikan ke kantor Komnas HAM juga. Tapi bagi di daerah-daerah lain yang tidak ada kantor perwakilan, tentu sangat sulit baginya. Kantor perwakilan Komnas HAM itu ada di Aceh, Padang, Pontianak, Palu, Ambon, Papua, Pontianak, Palu, Papua, Aceh, Padang, ada ya? 6, udah 6 ya? Ada 6. Nah, padahal provinsinya ada 38 plus Jakarta ada 7 ya. Tentu proses-proses pengaduan kan membutuhkan biaya. Kalau dari daerah membutuhkan menghabiskan waktu. Nah, disitulah Komnas HAM memfasilitasi dengan prosedur pengaduan online. Tentu saja itu tidak memadai untuk merespons semua persoalan. Tapi dengan keterbatasan itu saja, bahwa orang itu dari Aceh sampai Papua mengadu itu dengan jarak yang jauh, setiap tahunnya Komnas HAM menerima hampir 6.000 pengaduan. Jadi sehari berapa? 6.000 bagi 20-an ya, 20 kasus. Itu kalau nggak libur, 1 minggu nggak libur. Jadi banyak sekali laporan pengaduan yang diterima. Memang artinya permasalahan masih banyak. Sesungguhnya bukan berarti Komnas HAM itu yang akan menyelesaikan semua masalah itu. Maka tugas Komnas HAM juga dalam menangani kasus-kasus baik melalui pemantauan maupun mediasi adalah mendorong agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, kepolisian, pengadilan juga dapat bertindak secara efektif untuk merespon keluhan-keluhan masyarakat. Jadi bukan Komnas HAM yang langsung menyelesaikan masalahnya. Nah, itu adalah salah satu caranya. Tadi yang terakhir apa ya pertanyaannya? Ya, tentang pengajian undang-undangnya. Ya tentu saja kalau ada undang-undang baru sedang dibahas ya, kayak buku baru sedang dibahas, Komnas HAM melakukan kajian dulu. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ada undang-undangnya nomor berapa itu? 12. Ada yang namanya undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang itu di Indonesia kalau membuat undang-undang harus transparan, ada partisipasi publik. Jadi naskahnya itu harus dapat diakses oleh publik. Nah, tentu dengan mengakses naskah-naskah yang sedang dibahas, Komnas HAM bisa membuat analisis dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait rancangan undang-undang tersebut. Jadi begitu caranya. Anda sebagai mahasiswa Fakultas Syariah juga harus memiliki kemampuan menganalisis undang-undang, memberikan saran bahwa misalnya ini naskah ini sepertinya akan berpotensi melanggar hak asasi, akan berpotensi melanggar hak konstitusional dari warga negara. Nah, itu adalah fungsi pemajuan tadi ya, memperkuat norma. Jadi memperkuat hukum itu bukan cuma memproduksi undang-undang sebanyak-banyaknya, tetapi juga memproduksi undang-undang yang berkualitas. Jadi tugas dari Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia adalah memajukan hak asasi manusia dan mendorong situasi HAM yang kondusif di Indonesia. Nah, hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam konsep-konsep umum mengenai HAM adalah hak yang ini nggak usah saya paparin ya, ini terlalu rinci. Nanti Anda bisa baca sendiri di website Komnas HAM yang penting-pentingnya saja. Tugas untuk melindungi hak asasi manusia itu ada pada siapa? Pada negara. Pada negara sebagai negara. Jadi kalau terjadi pelanggaran HAM, maka tugas Komnas HAM adalah meminta
HAM dapat terjadi Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi, kalau Anda memukul teman Anda, itu pelanggaran HAM atau bukan? Hah? Kenapa? Ingat penanggung jawab pelanggaran itu siapa? Enggak. Kok Anda yang mukul, teman Anda yang dipukul, kenapa itu? Bagaimana menentukan itu pelanggaran HAM atau bukan? Baca di definisinya. Yang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Kalau Anda melakukan kekerasan kepada orang lain, lalu Anda tidak diadili, maka terjadilah pelanggaran. Tapi kalau Anda memukul teman Anda diproses hukum, Anda dihukum sebagaimana aturan hukum, teman Anda yang menjadi korban dipulihkan, terjadi pelanggaran HAM atau tidak? Ya. Yang terjadi apa? Pelanggaran pidana. Anda sebagai masyarakat, sebagai individu melakukan kejahatan pidana. Tapi kalau negara tidak menindak Anda, maka negara telah melakukan pelanggaran HAM. Tapi pelanggaran HAM juga bisa terjadi karena negara yang melakukan